Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi adihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lazi barakannahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bertemu muka tanpa ada halangan satupun. Mudah-mudahan kegiatan kuliah 7 menit yang saya sampaikan senantiasa membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajaran agama Islam kita bisa membedakan yang hak dan yang batil berkat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan padang kehidupan yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkan menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Sini, sebelum memulai semuanya, saya akan menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Materi yang saya bawakan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang ia ikrarkan dengan mengucap kalimat syahadat. Lain daripada itu, orang Islam satu sama lain adalah saudara. Untuk itu, bila kita menjumpai kemunkaran di lingkungan kita, maka hendaklah secepat mungkin untuk dihapus. Karena menegaskan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban bagi kita semua umat muslim. Dan tidak menutup kemungkinan di zaman era globalisasi ini banyak kemunkaran yang tampak jelas di lingkungan kita, baik di desa maupun oleh kaula muda. Di sana di sini sering terjadi pengedaran ekstasi, wanita Islam berpakaian telanjang, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi kemunkaran. Maka dengan pengaruh negatif tersebut, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Tentu saja tidak kecuali harus dirubah. Pertama, haruslah diubah dengan tangan. Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, haruslah mengubah dengan sanksi akibat kemungkaran tersebut, karena melanggar norma agama dan norma masyarakat. Kalau tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, yaitu memberi nasihat. Kalau tidak mampu merubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati, yaitu tidak menyukai perbuatan munkar tersebut. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi munkar, Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una lilal khairi wal munkana min ma'rufin
Saya bacakan artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang artinya apa? Yaitu ayat ini menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar serta keutamaannya. Hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya mengubah kemunkaran, menyeru kepada kebaikan. Sebab kewajiban ini hanya untuk kita umat Islam. Maka beruntunglah mereka yang memenuhi kewajiban ini. Dan adapun akan saya kutip dari surat yang sama, yakni Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa lam amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna aksaruhumul fasikun. Yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan atau dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, beriman kepada Allah. Seandainya para ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, tetapi sebagian mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang menjelaskan adalah ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan Allah umat yang terbaik. Mereka dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada ma'ruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat, dan mencegah yang munkar, yaitu segala perkataan, perangai atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Juga sebab bahwa beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Tentu mereka itu lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Namun mereka tidak beriman. Sebagian dari mereka beriman, tetapi sebagian besar menyeleweng dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini turun kepada dua orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang mukmin, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Kami lebih baik dari kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Hadirin yang berbahagia, amar ma'ruf munkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankan harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyeru orang untuk berbuat baik, kita juga harus melarangnya untuk berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misal kita menyuruh orang lain sholat, maka kita juga harus menyuruh orang itu untuk berhenti berjudi, berkata bohong, dan mencuri, dan lain-lainnya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-baling harus aktif, bekerja dengan baik. Bila salah satu baling-baling yang tidak bekerja dengan baik, maka pesawat itu akan jatuh. Oleh antara baling amar ma'ruf dan baling nahi munkar harus berjalan dengan baik, maka keimanan dan keislaman seseorang akan terjaga dengan baik. Hadirin, saya akan kutip dari surat Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat 78-80, yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemunkaran Allah pada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Allah menunjukkan umat dilaknat melalui para nabi mereka. Mereka dilaknat karena tidak mengajarkan amar ma'ruf dan mengajarkan kemunkaran. Orang-orang Yahudi adalah yang dimaksud dalam ayat ini.
ayat ini menunjukkan perilaku buruk orang-orang Yahudi, yaitu mereka saling menolong dengan orang-orang musyrik. Mereka bersekongkol untuk memerangi orang-orang beriman, misalnya dalam perang Ahzab. Karena perilaku tersebut mereka dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat siksaan yang kekal. Saya akan membawakan kisah penutup untuk kultum hari ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah dari umat Nabi Musa alaihissalam. Ia sangat taat kepada Allah, selalu zikir dan doa kepada Allah, menjalankan sholat setiap saat, puasa sepanjang hari, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Serta suatu saat ia berkata kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah saya masuk ke surga setelah sekian lama aku beribadah dan menyembahnya?" Maka Nabi Musa menanyakan kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Hai Musa, katakanlah kepada orang itu bahwa ia masuk neraka karena tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan kaumnya." Mendengar kabar dari Nabi Musa tersebut, menangislah ahli ibadah tersebut dan menyadari kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah. Suatu saat Bani Israel mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Maka ahli ibadah tersebut menggenggam pasir dan berkata, "Sekiranya ini adalah beras, maka aku akan kenyangkan Bani Israel dengan beras ini." Karena ucap Nabi ini, ahli ibadah itu, Allah berfirman kepada Nabi Musa tersebut bahwa orang tersebut akan masuk surga. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi munkar? Allah dan Rasulnya memberi tuntunan kita yang diperintahkan melalui firman-firmannya tersebut. Demikian kultum dari saya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bisa disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu sangat penting bagi kita umat muslim, dan semua harus seimbang, tidak bisa imbang sebelah atau berat sebelah. Jadi semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan yang sudah kita dengar pada hari ini. Itu saja dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.